Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya pemirsa Main TV Manfaat Kebumen dimanapun Anda berada. Bapak Ibu guru segenap karyawan Manfaat Kebumen, siswa-siswi Manfaat Kebumen beserta keluarga besar masing-masing. Mudah-mudahan seperti biasanya hari ini mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang mengenai beberapa hal yang menurut kita sangat inspiratif dan perlu. Mudah-mudahan juga apa yang kita informasikan itu juga menjadi informasi yang penting bagi pemirsa, bagi teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Dan yang tidak kalah penting, pokoknya tetap jaga kesehatan, tetap semangat, jangan patah semangat, jangan putus asa. Apapun yang terjadi kita berusaha untuk bisa melaluinya dengan penuh optimisme ya Pak ya. Iya. Optimisme. Iya. Baik teman-teman semuanya, pemirsa Main TV dimanapun Anda berada, seperti biasa saya Pak Firos dan juga Pak Haryono Oke. akan berbincang-bincang tentang satu peristiwa yang sebentar lagi akan diperingati Pak Haryono. Tahu apa itu? Oh iya. Tanggal 25 November. Kita punya Hari Guru. Hari Guru Pak ya. Hari Guru Pak Rusdi. Hari Guru. Jadi pada sesi kali ini kita akan membahas tentang Hari Guru ya. Apa itu Hari Guru? Apa kemudian pesan-pesan Iya. yang tersirat di balik peringatan atau dirayakan boleh, diperingatinya diperingati boleh ya. Kalau dirayakan terkesan mewah. wah ya, jadi diperingati bisa Diperingati ada unsur mengingatkan. pelajari. Iya. Kalau perayaan ada unsur hari raya. Ya, ada unsur hari raya. Baik, namanya Hari Guru. Nah, peringatan Hari Guru itu bertepatan ya dengan tanggal 25 November. Setiap tanggal 25 November kita memperingati Hari Guru Guru Nasional. Tapi kan Hari Guru Nasional di beberapa negara kan bisa saja beda-beda Pak ya. Oke, kalau di beberapa negara itu ada istilah Hari Guru Internasional. Hari Guru Internasional. Main TV dimanapun Anda berada, kita akan bahas tentang Hari Guru. Nih, saya langsung kita ngobrol ya Pak. Kita ngobrol lah, kita sesama guru ya. Ya, kita ngobrol Ya. tentang Hari Guru. Nah, kalau kita baca sejarah nih Pak Haryono sebagai guru sejarah mungkin tentu lebih paham. Oke. Hari Guru Nasional ya, Hari Guru Nasional, HGN ya, HGN Bisa jadi lah ya. bisa jadi Hari HGN Guru Nasional boleh ya kan? ya. Iya. Hari Guru ini kan di Indonesia itu punya latar belakang sejarah yang cukup panjang. Boleh Jadi jadi. kalau dari data yang saya dapatkan itu, Apa itu datanya Pak? awalnya itu bukan Hari Guru Nasional tapi Persatuan Guru Hindia Belanda. Oke, berarti pada zaman Kolonial Hindia Belanda, ya. kolonial, Zaman ketika kita kolonial. masih dijajah Ya, oleh sudah kolonial ada Belanda sudah ada guru ya. tahun 1912 kalau 1912 Ya. berarti era kebangkitan nasional. Pak. era kebangkitan Kalau nasional. dalam kurun waktu Nah, periode sejarah Pak. era kebangkitan nasional ya. Kan tahun 1908 Ya. itu kan secara nasional kita sepakati Nah, sebagai hari kebangkitan nasional. sebagai hari Iya. kebangkitan nasional. Sehingga 2 tahun kemudian Ya. lahirlah apa yang disebut dengan organisasi guru, Nah, tapi dalam perspektif Hindia Belanda. Hindia Belanda Iya. Mas, ya. Buatan Belanda ya. Produk dulunya. Belanda ya. Produk Belanda. Gurunya itu ya kolonial sentris Pak. Oh iya. Mungkin proses pengajaran dan pendidikan diarahkan untuk melanggengkan kekuasaan Kekuasaan atau kolonial politik ya. di Hindia Belanda di Indonesia. Indonesia. Oke, tapi secara tidak langsung Hari Guru Nasional itu punya akar Benang sejarah, merah sejarah, Iya. akar sejarah yang cukup panjang. panjang. Iya. Jadi kalau dulu misalnya ada perguruan Taman Siswa. Persatuan Guru Hindia Belanda, Hindia kemudian Belanda iya ada iya. Persatuan Sorry. Guru Batu. Itu ada Pak dari Persatuan Guru Hindia
Hindia Belanda, ada Persatuan Guru Batu dan seterusnya, sampai kemudian menjadi Hari Guru Nasional yang kita peringati. Oke, kita bincang-bincang tentang guru nih. Guru ya, ini apa arti, menarik dan unik Pak. Arti guru bagi seorang Pak Haryo? Guru itu kan kalau dalam istilah Jawa, Ya, digugu lan ditiru. digugu lan Ditiru. Oke, itu berat, ada kemungkinan guru itu bahasa Jawa atau bukan? Kurang tahu jelas ya kan, kurang tahu jelas. Tapi kemudian menjadi populer kalau guru Digugu, lan ditiru. digugu itu apa? Digugu itu artinya seluruh ucapan, perilaku dan tindakan ya itu apa namanya? Apa ya? Apa ya? Nggak tahu, susah. Digugu ya, digugu. Dipercaya Pak. Dipercaya, maaf ya. Dipercaya. Ucapan guru itu dipercaya. Dipercaya. Kemudian ditiru itu kan bahasa Jawa juga itu. Ya, Dicontoh. dicontoh. Jadi dipercaya dan Dipercaya dicontoh. ucapannya, Iya. dicontoh tindakannya. Iya. Ya. Ya misal ada istilah weng gugur ah. Maksudnya kamu percaya enggak? Nah, itu kan. Oh iya. Seperti itu mungkin nih Pak Rusdi ya. Ini kita hanya mengira-ngira. Kira-kira. Tapi masalahnya kan gini Pak, ada di Indonesia ini kan ada beberapa macam istilah ya. Ada guru, ada ustadz, meskipun ustadz. esensinya sama ya. Meskipun esensinya Iya, sama. iya, iya. Bahkan ada yang mengatakan guru itu bahasa Sanskerta, Sanskerta ya. Iya. Apa itu artinya? Ya, nah itu dulu berkaitan dengan orang yang mengajarkan agama Hindu atau Agama Hindu ya. Buddha. Tapi itulah istilah lah ya. Iya. Bahwa kemudian, tapi istilah itu justru ini loh Pak, banyak pengaruhnya. Banyak pengaruh Iya, ya. kalau orang menyebut kamu apa kerjanya guru, itu kemungkinan dia guru agama, guru umum. Tapi kalau sudah Ustadz, ustadz itu kayaknya guru ngaji, guru agama, guru ya. Padahal agama ya. bisa jadi yang diajarkan juga materi-materi yang lain. Materi-materi yang lain tidak harus Ya, apa namanya? Fikih ya. fikih. Iya, iya, iya. Oke. Ya. Oke, itu istilah tentang guru Pak ya. Istilah Istilah tentang ada digugu dan ditiru. Ini Nah. istilah secara panjangannya ya. panjangan, mungkin etimologi lah ya. Kalau terminologi nah nanti Ya. mungkin Pak Rusdi tadi udah pernah membaca sebagai orang yang selalu banyak membaca itu kan. Ya. Ya tentunya mungkin ada literasi atau informasi terkait dengan definisi guru ya. Kalau misalnya gini Pak Reno, kembali Iya. ke itu, akronimnya ya tadi ya. Gugu Ya, akronim akronimnya digugu lan itu ditiru. digugu dan ditiru. Maka ada istilah lagi guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau sekarang mungkin lebih ekstrim lagi Pak. Apa itu? Guru kencing berdiri, Murid, murid ngencingi guru. wah itu murid yang durhaka Iya, itu murid Pak. yang durhaka. Iya. Iya karena guru kan Ah. adalah sejatinya orang tua Pak. Orang orang tua tua, kedua ya. Iya. Ya mungkin ini keduanya istilah lah ya. Ya, istilah. Ini orang tua itu nggak ada istilah kedua, satu, ketiga, Ah. dan keempat. Iya. Ini untuk membedakan saja. Orang tua kedua di sekolah. Sekolah ya. Ya, artinya jikalau murid ya mau mendapatkan berkah ya, maaf ya berkah ya. Bukan Atau- berkat, bukan berkat. Bukan, kalau Bukan. berkat itu sompet Pak. Sompet ketika kita ada kenduren, Kenduren. kenduri bahasa Indonesia Bilang, dapat sompet dan rasulan. sudah. Yang enak itu rasulan. Ada. Nah, itu kemudian dapat berkah, dapat berkah dari guru. Maka daripada itu, jikalau seorang murid atau siswa Ya. mentaati guru ya kan, Oke. iya, konsekuensinya ilmunya nanti mudah diserap, Pak. Oke. Mudah diserap. Ya. Iya, karena ridhollah Diridai. wa apa? Diridai. Ya, ridhonya Allah. Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Dan guru termasuk orang tua dalam konteks ini. Artinya ya. penting sekali ini, maaf bagi para siswa ya, Ya. terutama siswa manfaat Kebumen ini ya. Nah, khususnya ya. Iya, harus apa namanya? Hormat lah. Hormat ya. Hormat. Hormat, berbakti pada guru karena orang tuanya ketika di madrasah. Ketika di madrasah. Jadi ketika mereka mau mendapatkan apa pancaran ilmu, ya kan, Ya. mendapatkan keberkahan ilmu, Ya.
maka harus mentaati, menghormati guru. Sehingga ilmu mudah ditransfer ya dari guru ke siswa. Sehingga ketika siswa itu bodoh ya, diajarin kok bodoh terus, sebenarnya siswa itu ada masalah, Pak. Oh, gitu ada ya? masalah. Ada masalah. Ya, saya kira tidak semata-mata masalah intelektual. Karena saya punya keyakinan kalau masalah intelektual itu semua manusia sama lah. Kita diberi akal sama, misalnya 1 mega semua. Atau 1 giga Artinya semua. ada batasnya ya. Ya. Jadi kalau ada murid itu bodoh pinter, ini karena kesalahan dari murid itu sendiri, atau bisa jadi juga dari guru, Pak. Dari gurunya. Iya, karena RAM-nya sama, Pak. RAM-nya sama. Jadi jangan sampai para siswa saya yang saya cintai merasa minder karena otaknya sama. 1 giga semua misalnya. Karena Allah nggak mungkin misalnya otaknya Pak Rusdi cuma 1 giga, Pak Haryono 6 giga, nggak mungkin. Allah nggak adil dong. Iya. Jadi dilihat konteks di sana. Kenapa kemudian para siswa itu agak kesulitan atau mungkin merasa susah untuk menyerap ilmu dari guru? Berarti ada masalah, ada problem ya. Ada problem. Bisa karena dari muridnya sendiri, atau bisa jadi karena dari gurunya sendiri, atau dari metode pembelajaran. Banyak faktor, banyak faktor. Termasuk faktor keikhlasan ketika mengajar, Pak. Oh iya. Ya, ketika kita ngajar nggak ikhlas, mana mungkin itu ilmu kita akan bisa diterima oleh siswa. Ini penting mungkin bagi para guru, maaf ya. Saya nggak menggurui tapi menyampaikan. Ya, mirip-mirip. Menggurui gimana, Om? Yang guru menyampaikan kepada guru. Ya, sesama guru dilarang saling menggurui dan mendahului. Ya, karena sudah sama-sama guru ya. Sama-sama guru lah ya, kita hormat semua lah ya. Oke. Baik, itu tadi menarik, Pak Haryono, tentang ilmu yang diperoleh murid. Saya jadi ingat bahwa seseorang itu dapat ilmu itu karena dua. Ya, ada bidirosah, ada bilwirosah. Tinggi banget ini Pak Rusdi. Bidirosah itu dengan belajar. Bidirosah itu dengan belajar. Artinya datang ke sekolah, belajar. Dapat lah ya. Itu. Tapi ada juga ilmu bilwirosah. Bilwirosah. Bilwirosah itu dia enggak. Ada orang yang mendapatkan ilmu tanpa ilmu, tapi dia sebenarnya tidak bukan semata-mata karena belajar ini belajar itu tidak, tapi karena hikmatnya ya, berkhidmat kepada guru. Hikmat itu bisa karena taat ya. Tapi harus melalui guru ya, Pak. Tetap ya. Bukan berarti dia kemudian punya ilmu kalau misalnya tanpa guru, kecuali para nabi ya. Para nabi spesial orang-orang spesial. Tapi juga ada loh, Pak, yang gimana itu? Yang enggak bisa. Makanya kita kenal istilah ilmu laduni itu ya. Itu kan laduni ya. Artinya orang itu ini ya. Laduni. Tidak harus datang ke sekolah. Tidak harus datang ke sekolah. Tidak belajar ini, tidak mendalami ini, tapi paham. Tapi itu makanya banyak enggak, Pak, orang-orang dapat ilmu laduni itu? 1001 ya. Ya makanya daripada itu, saya kira siswa manfaat Kebumen untuk berharap untuk dapat ilmu laduni, saya kira jarang kasusnya. Ya jangan perlu memperbaiki sikap dan sebagainya ya. Rohaninya harus ditata ya. Bahkan ada penjelasan di antara sahabat Nabi, Abu Bakar itu termasuk orang yang mendapatkan ilmu bilwirosah. Tapi kalau Umar bin Khattab itu kan dia sering ikut majelis kajiannya Nabi, majelis ilmu ya. Tapi kalau Abu Bakar itu kan sering diperintah ke sana, urus ini, bantu Nabi urus ini. Iya, sibuk karena dia jarang ada di majelis. Tapi justru Abu Bakar itu dikenal sebagai sosok yang pintar ya. Meskipun jarang mengikuti majelis Nabi, kajiannya Nabi. Nah, itu ada yang mengatakan Abu Bakar itu ilmunya bilwirosah. Apa itu maksudnya? Ya, dengan cara hikmat pada guru ya, tanpa harus mendengar penjelasan langsung dari guru, yang bersangkutan ya sudah bisa menyerap ya. Allah memberikan ilmu karena ketaatannya. Iya. Nah, ini barangkali perlu digarisbawahi terutama para siswa ya. Jadi ketaatan kepada guru bukan berarti setara dengan Nabi, maaf ya. Tapi setidaknya Nabi kan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Udah dia pada diri Rasul kan terdapat suri toladan yang baik. Jadi kita sekedar memberikan suri toladan pada Nabi. Dan Nabi itu juga seorang guru ya, Pak. Boleh? Iya. Bisa ya, guru ya. Ya, karena mengajar ya, tabligh ya. Oke.
Kemudian ini juga Pak Haryono ya. Tadi Pak Haryono misalnya menjelaskan tentang murid itu ya harus menghormat. Iya, iya. Terkait dengan ini saya jadi Ingat. ya jadi ingat satu pembahasan. Nabi itu pernah bersabda, kalau tidak salah ya, tidak termasuk golongan umatku itu orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Jadi kalau kita kontekskan dengan murid, Iya, iya, iya. murid ya harus punya kewajiban hormat kepada Orang tua. salah satu alasannya karena bagaimanapun seorang guru itu harus dihormati karena dia yang kalau pakai hitung-hitungan Pak ya, Iya, iya. dia yang misalnya lebih tahu ilmu, ya kan? Iya, iya, iya. lebih Lebih banyak. awal, Kalau lebih misalnya dulu. dihubungkan dengan ibadah, Lebih punya pengalaman. lebih punya pengalaman. Iya, iya. Kalau dihubungkan dengan ibadah, jelas ibadahnya murid dengan guru dihitung-hitung ya. Iya. Kalau boleh berhitung Ya, ya. kalau boleh dihitung kan sholatnya tentu lebih banyak gurunya. Oh iya. Karena sudah dari segi usia sudah, Faktor usia sudah tampak jelas, Ya. sehingga secara kuantitas ya ya makanya banyak guru. hormatnya murid kepada guru atau yang lebih muda kepada yang lebih tua antara Iya. lain kan ya. Mhm. Yang Itu lebih tua itu pasti dari sisi pengalaman lebih, dari sisi Pengalaman, pengabdian lebih, dan harus sayang kepada yang lebih muda. Artinya Harus sayang konteksnya kepada guru kepada murid ya harus sayang. bukan berarti kita maaf ya, kita gila hormat bukan ya Pak Rusdi? Bukan, ya. Tapi itu sebuah apa namanya? Keniscayaan. Keniscayaan orang muda harus menghormati kepada yang lebih. iya, sebuah etika ya yang harus Kalau kita kalau disederhanakan pertahankan. murid kepada guru hormat, hormat, guru kepada murid sayang gitu ya, Sayang. bukan hormat tapi sayang. harus sayang. Kenapa harus disayangi? Karena murid inilah yang akan mewarisi ilmu, Oke, Iya kan? Iya, iya, iya. Harus seperti itu Pak Rusdi. yang akan mewarisi perjuangan guru, akan mewarisi dakwahnya guru. Dakwahnya guru ya, Harus disayang. harus Tentu, disayang. tentu apa dinamikanya seperti itu Pak. Oke, oke, iya, iya. Ya apalagi Pak Rusdi kira-kira ini terkait dengan Hari Guru Oke, terkait Nasional ya. Dengan Hari Guru Nasional. Besok ini peringatan Nah, Pak Haryono, kita Oke. juga kadang miris Pak Haryono ya. miris ya. Ya, dengan adanya beberapa berita misalnya ya, ada murid yang apa berbuat ya sangat zalim ya kepada gurunya. Zalim ya. Bahkan sebaliknya, ada guru yang juga berbuat zalim kepada muridnya, Muridnya. misalnya ada pelecehan seksual. Iya, iya. Di segala koran macam. itu ya memang cukup memprihatinkan sekali ya. Terus dada kita. Nah, Jadi ada terkait seorang dengan Hari Guru ini, Nasional. gimana Nah. Pak Haryono ini punya apa ini pandangan apa dengan berbagai macam pemberitaan Iya, bahwa oke. ada sebagian guru yang Mhm. berbuat anggaplah tidak sopan ya, kepada Oke. murid. Kalau Atau saya sebaliknya. sih faktual saja Pak. Artinya begini, guru itu manusia, Ya. ya kan? Jadi bisa jadi bukan berarti saya membela guru Pak, Ya. karena saya guru. Guru itu manusia, bisa jadi ya mereka juga melakukan kesalahan. Betul. Tapi kalau kesalahannya sudah sampai Melampaui batas ya. melampaui batas, bahkan kesalahan yang mencerminkan- bersifat etika atau moral, Aha. pelanggaran moral, nah itu ya luar apa namanya Ngeri ya itu. ngeri itu ya, kasihan ya. Karena Iya. guru itu Pak Rusdi kan, itu kalau dalam konteks yang lebih luas, Aha. itu kan tidak hanya memberikan pengajaran, Pengajaran, ya kan, ya. tapi memberikan pendidikan. pendidikan, Jadi ya. pendidikan dan pengajaran ini dua kasus yang berbeda. termasuk keteladanan. ya. Keteladanan. Kalau pendidikan ada unsur keteladanan, ya kan. Jadi ada transfer of knowledge dan transfer of value. Value. Jadi ada transfer nilai dan transfer apa tadi? Pengetahuan. Pengetahuan. Ini bedanya guru dengan yang lain, Pak, profesi guru. Jadi kalau guru hanya mentransfer pengetahuan, saya kira itu belum lengkap, Pak. Belum disebut sebagai guru. Sejati. Guru sejati harus transfer of value, inilah yang bagian dari etika, ya kan? Iya. Makanya bisa bisa dikubu dan ditiru. Etikanya harus bisa memberikan cerminan kepada siswa. Ya. Ya, jadi gurunya ugal-ugalan, malah kayak saya kadang-kadang Ya. bahaya itu. Ya. Apalagi memberikan contoh-contoh amoralisasi, ya kan?
sampai mesum. Itu kalau ada guru berbuat mesum ya, aduh ya Allah ya. Kalau menurut saya perlu ada dieksekusi gitu ya. Eksekusi ya. Setelah ada peringatan 1 sampai 2 3 tapi pelanggarannya cukup berat. Iya, eksekusi. Karena dia tidak bisa memberikan contoh. Iya. Harus berat, contoh itu harus. Oh iya. Tapi ada juga yang cukup mirip juga. Ya. Ada kadang-kadang kasus ya Pak Rudiman kasus, ya. Kasus ya. Artinya kan enggak general. Ketika guru itu maaf ya melakukan tindakan agak keras kepada siswa. Ini kan biasanya gini. Kan tidak semua siswa itu manut dalam tanda kutip. Betul. Ya. Ada yang nakal, kemudian mungkin karena sudah tidak tahan lagi kelepasan mukul Pak. Tas gitu kan. Ya mungkin terlepas keras atau tidak saya kurang tahu. Tapi di beberapa media kan seperti itu. Iya. Kemudian orang tuanya nggak terima dari siswa itu atau murid itu tidak terima itu Pak Rusdi. Betul. Kalau menurut saya kira ya ini perlu kita pahami bersama ini. Jadi kalau saya sebagai guru Pak, ini pendapat saya. Iya. Kalau memukul murid, saya kira dalam ranah proses pendidikan. Jadi kadang kan siswa kalau cuma dibilangin saja malah nggak cuma 3 kali bahkan 5 kali 4 kali lebih mengganggu teman-teman yang lain, suasana belajar jadi yang tadinya sudah kondusif sudah kacau gara-gara satu orang, maka pukul oleh saya. Pukulnya keras tapi ya enggak, hanya peringatan. Peringatan saja. Nah baru kemudian yang bersangkutan itu diem. Oh iya saya nggak tahu diemnya karena mangkel. Tapi itu bukan berarti saya membenarkan diri Pak. Iya. Karena dalam saya kira dalam ranah pendidikan Islam pun boleh itu Pak. Bahkan ada batasnya. Dengan kiai ini, nun sewu, di kiai Romuddin. Iya, dia Buya Hamka atau siapa kan banyak ya. Guru-guru senior kita ya. Iya. Tapi ya memang gitu Pak. Kalau saya sendiri ngalamin. Boleh memukul enggak Mama? Bahkan gini, kalau bapak saya dulu, almarhum bapak saya, ketika saya diantar ngaji, itu bahkan disuruh gurunya. Kalau misalnya nakal, pukul saja. Gitu. Nah, kalau dalam perspektif Islam, pukul itu kan harus dari atap ke bawah. Maksudnya dibolehkan, bukan berarti ini kekerasan loh ya? Iya. Dibolehkan. Dan tidak boleh menimbulkan bekas. Karena kalau menimbulkan bekas pasti sakit. Contohnya gini, saya pernah dengar itu sebuah hadis atau apa. Ketika anak sudah mulai akil balik itu kan diingatkan tentang sholat sampai berapa kali tuh? 7 tahun peringatkan sampai 10 enggak sholat pukul itu artinya ya kan di sana ada proses pembelajaran dan sekali lagi konteksnya kembali Pak. Jadi ketika murid ada di madrasah atau di sekolah ini posisinya sebagai orang tua Pak. Jadi wakil orang tua asli yang ada di rumah. Ya makanya harus ada MOU sebenarnya ya. Harus ada MOU ya? Iya, harus tuh dong. Jadi kalau para orang tua itu hanya setengah-setengah memberikan menyerahkan untuk dididik pada gurunya ya, dalam proses transfer of value pun atau knowledge pun jadi setengah pasrahkan total pada madrasah MOU ya kayak Bapak Edi dengan tadi prosesnya gitu. Kalau anak saya salah pukul saja. Sedikit-sedikit diselentik aja ramai itu di media massa. Iya. Itu kehidangan saya kira sebelah jati diri guru ini, sebagian elemen guru sebagai orang tua kehidangan. Tapi sepertinya memang hampir jadi kayaknya kalau saya pikir Pak ya. Iya. Hampir semua guru juga kayaknya kalau punya satu murid gampang itu pasti keinginannya satu. Iya. Karena kita guru lah ngalami persis prosesnya di mana itu kan. Tapi mungkin tetap ada yang pertahanannya nggak sampai full. Oh iya. Ada yang tapi menurut saya Pak ya, misalnya ada ya, mudah-mudahan di manfaat publik nggak terjadi seperti itu ya. Iya tidak. Misalnya ada guru yang misalnya memukul lah dalam tanda kutip memukul. Iya. Tapi pukulannya itu nggak kayak tadi, nggak sampai menimbulkan bekas. Sampai keras berdarah ya. Darah. Itu bukan memukul lagi Pak. Murid menganiaya. Iya, murid lapor kepada guru. Jadi pemukul dengan menganiaya saya kira sebuah kasus yang beda. Iya. Misalnya ada ya Pak seperti itu, murid kemudian lapor ke orang tua. Ya orang tua tidak langsung serta-merta lapor ke polisi misalnya ya. Tapi harus jangan cross check dulu kenapa ini mukulnya menganiaya atau sekedar memukul.
Kalau menganiaya kan sampai yang bersangkutan kan merasa kesakitan. Iya. Kayak membuli kan mungkin lebih ke arah psikologi ya. Iya. Tapi kan ada ukurannya tetap. Iya. Ya. Kalau membuli hanya membuli cuma itu guyon saja ya. Iya. Tapi kalau membuli yang bersangkutan sampai terganggu jiwanya, Terganggu itu kan jiwanya. marah ya. Wah, ini, Oke, tapi kita berbicara seperti ini bukan membenarkan tindakan pemukulan. oh, Ya. sangat. Makanya saya katakan tadi membenarkan, umpama, ya, seumpama. Dan barangkali juga di tempat-tempat lain juga. Ini biar ada semacam pencerahan lah kepada Iya. kita semua. Jadi jangan salah persepsi lah ya. Iya. Tapi kalau itu benar-benar sebuah penganiayaan, ya kan? Nah, iya baru itu. Iya. Beda lagi Beda konteksnya. lah, konteksnya beda. Tapi ketika guru dilarang memberikan pukulan dalam tanda kutip, Iya. atau tidak diberikan kebebasan untuk mendidik lah ya, Iya. karena ini menurut Menteri saja itu kan ada kemerdekaan apa itu? Kemerdekaan belajar, Pak. Oh iya, Kemerdekaan belajar juga Merdeka ada- belajar. Ya? Merdeka belajar, ada merdeka mendidik harusnya. Oh iya. Jadi kalau merdeka belajar tidak dibarengi dengan merdeka mendidik, ini maaf Mendikbud ya, Iya. Nadiem Makarim ini maaf ya, Mas Nadiem. Mas Nadiem ya, ini ya tidak Pak tidak Nadiem, imbang, ya. tidak Wah. bala. Salah, jangan Mas. Pak ya, kita kayaknya lebih tua saya dengan Pak Nadiem ya. Iya. Ada harus hormat sama Harus orang tua. iya, ada merdeka mendidik, Ya, merdeka belajar. Merdeka mendidik itu apa maksudnya? Ya, artinya kita sebagai orang tua, guru di madrasah atau di sekolah manapun, ya diberikan kepercayaan penuh oleh orang tua yang Ya. memasrahkan anaknya ke madrasah atau ke sekolah, Pak. Betul. Sehingga kita dalam proses pendidikan tidak setengah-setengah, Pak. Ada totalitas ya. Iya, karena membentuk sebuah watak itu Ah. kan generasi. Generasi. Prosesnya lama, Pak. Lama, Tidak betul. tiba-tiba. Beda dengan maaf ya nih, seorang tukang bangunan itu cepat. Cepet, ya. 1 bulan, 2 Karena bulan, yang 3 dihadapi bulan, benda mati. sudah mati. Unik kita, jadi Ya. rumit ya. Oke Pak Reno, kalau Iya. kembali ke guru, hari guru ya. Iya. Saya punya catatan. Oke, silakan Tentang ya. Apa sih sebenarnya guru? Guru Ya, ya. kita yang saya kutip nih pendapatnya Imam Ghazali. Imam Ghazali, seorang ahli sufi ya. Ya, antara lain ini. Guru itu adalah kata beliau orang yang Berilmu berilmu, harus ya, kemudian beramal. ilmu dan amal. Jadi dia punya ilmu dan mengamalkan ilmu. Ilmu amal. Kemudian mengajarkan ilmu. Jadi urutannya jelas Pak ya, bahwa guru itu adalah orang yang punya kompetensi lah kalau bahasa gitu. Iya. Kemudian beramal, punya amal. Jadi Kemudian, ilmunya harus diamalkan, Iya. berarti mengajar dan mendidik. ya, kemudian mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu. Iya, itu guru. Berarti artinya kalau menurut terminologi Al-Ghazali, semua orang yang punya ilmu kemudian mengajarkan Ilmunya, bisa disebut sebagai guru. ya, antara lain Cakupannya luas ya. cakupannya luas. Tidak seperti Pak Haryono. mengajarkan ilmu dan memberi manfaat bagi kehidupan Oh, punya akhirat. efek ya. Ya. Oh, Akhirat. Fitunya wal akhirah. Jadi mengajarkan ilmu dan memberi manfaat bagi Iya. kehidupan akhirat. Tapi tetap Pak, ini urutannya guru itu orang yang berilmu, Harus. ya, punya kompetensi. Saya jadi teringat pepatah Arab. Gimana? Al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Samarin. Apa itu artinya, Pak? Ilmu nggak diamalkan bagaikan Pohon tak ada buah. tidak ada buahnya. Apa fungsinya pohon tidak ada buahnya? Jadi kalau itu pohon yang dimanfaatkan buahnya berarti nggak ada manfaatnya. Tapi pohon itu juga Tapi ada kalau yang pohon- diharapkan tidak ada buahnya. Pohon jati Bukan. apa itu? Itu bonsai. Oh, lain. Lain ya. Iya, jadi Tapi untungnya itu pepatah ya. pepatah. Ya. Artinya ilmu kita kalau tidak dimanfaatkan itu ya bagaikan pohon tidak berbuah. Jadi ibarat makan tanpa garam lah, hambar. Hambar. Iya. Jadi mungkin tidak punya manfaat. Ya, Karena- tapi menurut saya Pak, ada juga ilmu yang nggak harus juga diamalkan. Contohnya, Contohnya ilmu matematika, nah diamalkannya gimana? nah itu ketika dia Enggak, kalau kita bisa beli-beli, belajar apa sin apa itu rumus-rumus algoritma misalnya kosinus, sin kosinus tangan itu kan ya, kotangan ya, ya kan? itu misalnya kita tahu itu terus ngamalkannya gimana ya? Oh, dalam posisi tertentu diamalkan, Pak. Iya maksudnya kan Nah, itu nanti para ilmuwan itu biasanya. ya Para kecuali dia mau jadi ilmuwan, para ilmuwan, teknokrat ya. itu akan menghitung
sudut bangunan sampai begitu detail, Pak. Ya. Tetap diamalkan, Pak Rusdi. Tetap diamalkan. Tetap diamalkan. Ya, artinya yang disebut punya ilmu kemudian beramal, maksud saya itu nggak harus mengamalkan ilmunya di saat itu juga. Oh, tidak harus. Jadi ilmu punya kebermanfaatan ke depan, Pak. Ya, jadi kalau misalnya kita belajar tentang IPS, belajar tentang PBB. Jadi proses belajar itu kan bukan proses yang namanya proses kan tidak tiba-tiba, Pak. Iya. Jadi perlu waktu yang panjang. Kayak- Waktu yang panjang. Kayak inilah, kayak ilmu geografi. Betul, kita diajari tentang apa? Bumi, batu, Bumi, tapi dan- kan nggak harus diamalkan. Tidak harus. Iya, iya kan? Tapi ketika kita diamalkan juga bisa. Ketika kita apa namanya? Ke sawah gitu kan, ada tanah. Oh, ini tanah. Ya. Iya, harus ya. Tapi harus diamalkan itu harus. Artinya gini, Pak. Sebagai ya. bagian. Menurut saya loh ya. Untuk meramal, Pak. Musim Iya. kemarau, Ya, musim itu boleh penghujan, sekarang sedang penghujan ini. Maksud saya gini, orang Hmm. kalau orang dulu itu orang maksudnya Al-Ghazali tadi ya. amalnya itu dia punya perbuatan yang memang mencerminkan sebagai seorang. Oke. Di era sekarang Pak Rusdi, apa nanti ada pertanyaan nggak terkait era sekarang ya? Kaitannya dengan guru masa lalu dan guru sekarang itu Ya. kan punya tantangan yang berbeda. Punya tantangannya. Punya tantangan yang berbeda. Ya kan? Kalau saya belajar ilmu perang kan nggak harus perang. Tidak Harus harus diamalkan, memang, ya? tidak harus. Tapi bagaimana ketika siswa nanti setelah lulus dia akan terjun di masyarakat, dia akan perang, Pak. Perang Kehidupan, ya. melawan kehidupan. Perang melawan Jadi hawa ketika nafsu, diajari ya. strategi perang, dia Ya. harus mengamalkan itu Oh, gitu. dengan trik-trik yang berbeda. Oke, nah. Jadi kalau sekarang memang betul kata negara, ya negara sekarang kan sedang menggalakkan istilah apa itu paradigma baru tentang pendidikan, Pak. Kalau selama ini kan kita hanya berkutat kepada pengetahuan ansih ya dalam Ya. hal pembelajaran itu lebih ke arah sana. Sekarang kan yang lebih ditekankan ada literasi, numerasi, bahkan pembelajarannya tidak hanya satu pelajaran tapi lintas pembelajaran, pembelajaran. ya lintas materi pelajaran itu. Ya. Ya karena konteksnya setelah siswa lulus Nah, ya itu kan tidak hanya contoh saya sebagai guru sejarah ya kan. Dia lulus apa? Iya. Bukan itu ya kan, Bukan tapi itu, ya. yang diserap adalah hal-hal yang berkaitan dengan tantangan yang sangat kontekstual. Iya. Kontekstual. Tantangan itu selalu berubah-ubah. Makanya materi yang diajarkan itu bukan hafalan saja kalau bicara ya. Iya. Tapi harus menangkap apa yang ada di balik materi. Contoh, kita bicara tentang keris di Ponegoro. Ada teks, ada kalau Ya. dalam filsafat itu teks, meta teks. Oke, jadi mungkin konteksnya Ya. di balik teks itu meta ya. Teks, meta teks. Keris di Ponegoro, ya kan? Maka ketika kita bicara keris itu bagian dari teknologi. ya kan? Teknologi. Teknologi. Jadi dulu di Ponegoro perang dengan keris. Ya, pakai keris, Maka ya. sekarang akan dibawa anak. Kalau dulu pakai keris, ya, sekarang pakai pakai pistol, pistol. pakai peluru, pakai Betul. senjata yang lebih canggih. Tapi kan nggak apa-apa juga orang pakai keris. Untuk menyesuaikan apa namanya zaman, ya kan? Anak dibawa ke sana. Sehingga nanti anak akan berpikir kritis, ya kan? Ke depan saya harus bisa menciptakan alat yang lebih hebat daripada keris. Oh, gitu ya. Itu. Jadi bukan kerisnya yang dihebat-hebatkan, Pak. Tapi Kasihan itu. harus ada perubahan. Harus ada. Harus bisa menciptakan yang lebih hebat daripada keris. Daripada keris. Makanya orang-orang Eropa Ya. pembelajarannya nggak bicara tentang keris, tapi bagaimana menciptakan sebuah senjata yang mirip keris yang jauh lebih hebat. Sekarang apa sudah? Nuklir. Clear ya. Kita masih bicara tentang keris, jemua kliwon di apa itu maaf ya, dicuci pakai kembang, gitu kan? Nah, Kasihan itu. Ya, ini maaf ini bukan menyinggung tradisi, tapi maksud saya kita sudah berbicara tentang next, ya, tentang next masa depan, Pak. depan. Harus digiring ke sana siswa. Oke. Bisa juga dikolaborasikan, Pak. Kolaborasi. Saya kalau contohnya keris, ya buat senjata tapi modelnya kayak keris. Boleh. Ujungnya ya. Itu bagian dari pembelajaran Bagian literasi, Pak. Ya. Literasi jadi menangkap apa yang ada di balik teks. Ya. Jadi bukan hafalan-hafalan. Kalau sekarang siswa disuruh hafalan, di Google juga banyak materinya. Jadi guru tugasnya sekarang di era digitalisasinya. Ya, Jadi digital ya. sebagai fasilitator, Fasilitator bukan ya. bukan semata-mata sebagai sumber utama. pengetahuan. Sumber bukan. Sudah ketinggalan zaman, Pak. Oke. Itu pengertian tentang guru ya. Tentu kita semua boleh lah punya perspektif yang berbeda
berbeda. Ini Guru hanya itu perspektif apa? pribadi ya. Ya. Dan mohon maaf kalau misalnya ini agak menyinggung dan sebagainya. Ya. Tidak Bukan bermaksud. bukan bermaksud menyinggung. Oke. Kemudian Pak Haryono nih, Iya, iya. kita kembali ke masalah guru lagi. Oke. Memang hari guru, Pak. Hari Harus guru. guru terus ya. Harus guru terus. Guru terus. Kita sering kemudian mendengar ada demonstrasi Guru. guru ya. Iya, iya. menaik bintang. Apa itu, Pak? Tema demonstrasi itu biasanya masalah kesejahteraan. Kesejahteraan ya. Iya, iya, kesejahteraan. iya. Itu Dan, ya. dan Pak Haryono menyikapi itu gimana ya? Gini, Pak. Saya itu jadi guru. Ya. Ini sekitar 10 tahun di 10 swasta, tahun. Pak. Ya. Memang ketika saya waktu itu di swasta, bayarannya untuk 1 minggu hidup saja sudah luar biasa. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi sangat memprihatinkan waktu Ya. itu. Saya pernah demo waktu itu, Pak Rusdi. Ikut juga ya? Saya sebagai koordinator forum guru se-Kabupaten Kebumen, Tigrustak. Wih. Saya mengkoordinir guru-guru yang ada di swasta di bagian timur, termasuk daerah Mirit, daerah Bonorowo itu. Itu diajak demo itu. Diajak, ya bukan demo sebenarnya ya, Menyampaikan aspirasi ke DPRD Kabupaten Kebumen, Pak. Ya. Terus apa tuntutannya waktu itu? Apa, Pak? Tuntutannya ya menaikkan supaya guru dapat tunjangan dari kabupaten, Pak. Dulu sekitar 75.000 aja susah waktu itu, Pak. Tunjangan. Tapi 75.000 per bulan tunjangan. Tapi alhamdulillah Bupati saat itu Ibu Rustri Ningsih ya kan. Oh, iya. Wah, ini saya sebutnya maaf Bu Rustri ya. Iya. Iya, saya bersama Figurskak, kemudian Skobre itu. Jadi ada forum Skobre, Pak. Skobre. Iya, Apa itu? Skobre itu adalah forum ya para guru itu ya. Dimotori oleh Mas Agus sekarang bukan kepala lagi, guru SMA Negeri 1 Gombong itu, Pak. Itu tuntutannya kesejahteraan. Ya apalagi, Pak. Ya. Jadi tuntutannya ya sesuap nasi sebenarnya, Iya, untuk menaikkan. Bagaimanapun saya tidak bisa membayangkan dia harus kerja, saya ya kan, Iya. dan teman-teman kerja sampai sore. Kalau di swasta kan Iya. paling tidak jam 3, Pak, baru pulang, rumah jauh. Rumah jauh. Iya, dengan gaji waktu itu kan rata-rata kalau saya kan kisaran tertinggi 75.000 waktu itu. Satu. 1 bulan, Pak. Satu bulan, 1 bulan. Naik bis itu 1.000, jadi 1.000 kali 30. 1.000 kan baru 1 jalan. 2 jalan 60 habis di jalan. Waktu itu saya Perembun, Laju. Oh iya. Jadi Perembun ke mana? Perembun Gombong itu 1.000 dulu naik bus, ya kan? Santoso. Masih ada nggak Santoso ya? Masih kayak. Terima kasih tukang bis Santoso dan kondekturnya, kadang-kadang saya lupa nggak bayar itu ya. Itu lupa apa disengaja? Kayaknya ada unsur lupanya dan unsurnya unsur ya. kesengajaan, kadang Iya. susah udah ya. Iya. Tapi yang jelas mohon maaf kalau saya banyak kesalahan ya. Ya, karena Santoso situasi ya. darurat, kalau dia nggak narik malah alhamdulillah ya kan. Nah, itu pengalaman. Jadi alhamdulillah kemudian tuntutan kami dipenuhi. Tapi tetap kami dengan demo dengan syarat-syarat terhormat. Ya adapun kemudian hampir chaos waktu itu ya biasa, Pak. Wajar. Ada orang pihak-pihak ketiga Pihak ya, ketiga. saya nggak mau menyebutkan namanya, ini sangat politik ya. Tapi terima kasih ya kan. Iya, jadi gitu Pak ya. Jadi tentu karena eranya berbeda, Pak. Eranya berbeda. Kalau dulu misalnya kita mengkaji para guru-guru zaman dulu, ulama-ulama zaman dulu, Mm-mm. ya mereka misalnya ngajar dalam arti ikhlas. Nah itu Pak, mungkin Ya. waktu itu kan saya masih muda ya kan. Enggak, maksudnya gini Pak. Iya. Kalau Iya. misalnya mereka ngajar nggak memikirkan bayaran, ya kan karenanya beda, orangnya iya. berbeda, Oh iya ya. betul. Iya. Personnya juga berbeda. Ya kalau sekarang mau tidak mau ya Iya. harus itu. Ya. Harus Sebab kalau ngajar kemudian ya kan waktunya habis Bang untuk ngajar, kemudian dia harus misalnya maaf ya, ngajar kalau di MAN itu sampai jam 3 lebih Pak. juga ya. Kan sudah nggak ada kesempatan untuk Cari kerja ikhtiar lain ya. rezeki di luar Pak. Ya ketika tidak balance antara maaf gaji dengan Pekerjaan ya. pekerjaannya ya, otomatis prihatin. Jadi ngajar pun agak mikir. Jadi jangan sampai seorang guru ketika ngajar masih Memikirkan mikirin- pekerjaan yang lain ya. memikirkan pekerjaan yang lain atau mikir bagaimana anak saya, istri saya, Pak. Ini ngeri. Ngeri. Dan situasi itu pernah terjadi pada saya waktu itu. Oh itu ya. Jadi, iya, jujur saya sebagai pengalaman ini. Pengalaman ya. Ya nggak mungkin bisa konsentrasi 100%. Iya. Iya. Ngajarnya berarti- dulu waktu itu apa? Sejarah. Saya PS mau di SMP sama TIK.
Oh gitu ya. Komputer Pak. Komputer. Iya dulu ya. Ya. Iya. Ada gini, dulu bapak saya itu almarhum juga guru Pak. Dan seingat saya dia dibayar itu dulu sarung dan baju. Sarung dan baju itu pun dibayar setiap menjelang hari raya Idul Fitri, Lebaran. Bahkan beberapa bajunya pernah saya pakai karena nggak muat. Meskipun tampak pekerjaan kita ringan Pak. Iya. Tidak, maaf ya, bukan berarti saya mengesampingkan pekerjaan yang lain. Ya, tapi kan waktu kita habis di madrasah, di sekolah ya. Dan ya memang beda, kita mengajar dalam konteks keilmuan bukan fisik ya Pak ya. Fisik. Iya. Jadi jangan ya mungkin sebagian orang itu mengatakan bahwa lah ngajar guru kan gampang, bermodal abab. Modal abab tahu Pak? Abab tuh ngomong ya. Modal abab atau bakul abab gitu kan? Oh iya. Modal omong gitu kan? Iya. Iya, ada yang seperti itu, tapi monggo lah itu perspektif yang lain, tapi tapi sesungguhnya berat Pak. Berat ya. Berat. Pekerjaan guru itu berat karena satu kita harus tunduk kepada peraturan pemerintah. Ya, kedua harus mencerdaskan bangsa. Memikirkan anak yang gimana. Ideal seperti itu harusnya. Makanya ketika Perang Dunia Kedua Jepang dibom atom oleh sekutu ya kan? Ingat nggak Pak Ruti? Betul. Ada bom atom itu ya. Ada 2 kota Nagasaki dan Hiroshima. Kemudian Kaisar Hirohito yang dicari pertama bukan berapa prajurit yang mati, malah guru ya. Berapa guru yang hidup kumpulkan karena melalui guru itu sebuah peradaban akan bisa dirubah begitu cepat. Ya. Oke, dalam hari guru ini kita juga ingin menyampaikan Pak Aryono, mudah-mudahan bukan menyampaikan ya, kita berharap mudah-mudahan guru di seluruh Indonesia tetap semangat, punya integritas, punya jiwa pengabdian yang luar biasa untuk mencerdaskan bangsa, bisa menjalankan tugas-tugas kewajibannya dengan sebaik-baiknya, diniati ibadah Pak. Ibadah ya. Ibadah harus itu sebagai dasar utama. Karena ada makalah begini Pak. Ya, bicara at-thariqatu ahammu minal maddah. Jalan metode itu lebih penting daripada materi. Metode lebih penting ya daripada materi. Kita punya materi bagus tapi kalau metode mengajarnya jelek. Makanya guru itu ya sekarang kan terjadi perubahan juga dalam proses metode belajar. Ya. Kalau dulu kan namanya istilahnya itu metodenya adalah sentral guru Pak. Nah, guru sebagai sentral. Sebagai sentral. Sekarang kan kepada dirubah paradigmanya ke siswa. Student center apa? Guru sebagai jadi teacher oriented sekarang menjadi siswa apa itu buat Indonesia? Student oriented, beda. Guru sebagai fasilitator. Sekarang guru sebagai fasilitator di era sekarang ini. Iya. Artinya gini, kalau tadi kembali ke makalah ini. At-thariqatu ahammu minal maddah. Metode lebih penting daripada materi. Materinya bagus, metodenya nggak bagus, kacau. Kemudian kita sepakat itu ya. Wal mudarrisu ahammu minat thariqah. Ya. Guru lebih penting daripada metode. Apa perlunya metode bagus kalau nggak ada guru? Metode sehebat apapun kalau nggak ada gurunya. Berarti tetap guru sebagai sentral. Tapi ada dalam pendidikan ya kan? Juga ujungnya. Apa itu? Waruhul mudarris ahammu minal mudarrisi nafsi. Tapi eksistensi kepribadian seorang guru lebih baik daripada guru profesi guru itu sendiri. Jadi punya saya profesi sebagai guru tapi tidak punya kepribadian yang hebat, yang hebat, yang bisa digugu dan ditiru itu tadi, itu juga nggak akan berhasil. Oke. Jadi intinya kembali ke kepribadian. Kalau sebagai orang Muslim ya harus mencontoh Nabi. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kita harus mencontoh Rasul bagaimana proses pola pengajarannya. Ya, betul. Dalam hal akhlak ya. Karena innama bu'istu li utamima makarimal akhlak, ini tugas penting bagi seorang guru. Tepuk tangan tepuk tangan dulu Aryo. Nyalain tepuk tangannya. Lupa dari tadi. Kita nggak tepuk tangan. Oke, kita sudah hampir 1 jam
Pak Haryono kita ngobrol. Mungkin ada lagi Pak Rusdi. Gimana? Guru apa ya? Terkait Mungkin guru di catatan Anda mungkin masih ada. ya, Catatan imajiner Anda ini terkait dengan masalah guru. saya kayaknya sudah habis ini. Habis. Tentang Iya, guru. iya, Tapi iya. gini aja deh, kita mengucapkan selamat hari guru. Selamat dari guru. Mudah-mudahan Ya. guru-guru kita yang hebat ya bisa tetap mengerti dengan ikhlas, penuh tanggung jawab, diniati lillahi Allah karena Allah ya. Ya, mudah-mudahan selalu sehat dan tetap bersemangat Iya, ya dimanapun. semangat. Untuk semua para guru Karena kalian adalah ujung tombak dalam perubahan. bahan Bahasa Inggrisnya apa? Agent of change. Oh, iya, agen perubahan perubahan untuk merubah kayak mahasiswa lagi Iya. Merubah melalui jalur pendidikan. melalui jalur Meskipun prosesnya ya, panjang, jadi tidak 1 tahun 2 tahun, bisa beberapa dekade. iya betul. Tapi harus dimulai dari sekarang. Dari sekarang. Iya. Jadi kalau sekarang zaman digital ya harus kita gunakan model-model digital. Iya. Dan mudah-mudahan Ingat Pak, kata Ali siapa? Kata Imam Ali terkait dengan ajarilah generasimu sesuai dengan zamanmu. Kan? zamanmu Itu. ya. Jadi itu. Maka mohon maaf ini pada para guru ya harusnya beradaptasi dengan teknologi. Ya. Lagi ya. Iya. Kalau misalnya mau belajar IT ke Pak Haryono ya. Kira-kira ya. Banyak lah sekarang ya orang-orang yang pandai IT itu Pandai kan. IT. Ya setidaknya seorang guru harus menguasai itu. Masa itu ya. Iya. Jadi supaya bisa beradaptasi dengan siswa. Minimal punya HP ya. Iya. Digitalisasi sekarang zamannya, Pak. Zamannya ya. Iya. Jadi Oke. kalau kita ngajar hanya dengan kertas-kertas terus, iya, Wah. kasihan. ya. Oke, itu bagus. Itu tentang digitalisasi, kita akan buat SIM tersendiri, akan buat Oke. sesi tersendiri. Saya akan secara langsung wawancara eksklusif dengan Pak Haryono karena Pak Haryono ini Oke. kemarin ini sudah diundang ke Semarang kayaknya. Bukan diundang tapi bareng-bareng lah. Oh, bareng-bareng ya. Pesannya kalau diundang orang penting. Oh iya kan, memang Iya, orang kita, penting. Kita fintech bareng-bareng ya. Iya, untuk Sama-sama mempresentasikan guru tentang Di kelas Jawa digital Tengah. ya. Ya di Jawa Tengah. Kita akan tunggu waktunya Pak Haryono nih untuk bisa Oke. berbincang-bincang tentang gimana sih konsep kelas digital di Manfaat Kabupaten. Dan ini kita sudah sampai waktunya Pak Haryono. Kita Oke. tetap tidak lupa mengucapkan selamat Hari Guru untuk semua guru di seluruh Indonesia. Oke, jayalah Gurunda. guru Indonesia dan saya juga hormat kepada guru-guru Ya, saya hormat baik yang sekali, masih Oh ya, hidup saya, maupun yang sudah. saya masih ingat nggak nama-nama gurunya? Oh, masih, Pak. Masih. Kalau saya masih juga. Iya. Saya guru SD, guru ngaji saya masih ingat, Iya, guru iya. MI saya masih ingat, Masih MTS ingat. saya masih ingat, Iya. FA masih ingat. Guru mahasiswa juga masih ingat Kalau guru mahasiswa saya sebagian. sebagian ya. Kenapa sebagian? Oke. Karena saya jarang masuk. Bisa sebutkan satu guru SD, Pak? Ayo gantian. Oh, Kiai Haji Asadi ada. Guru ngaji Guru satu ngaji, aja. Kiai Haji Ihsan almarhum ada. Guru ngaji, Iya. guru MTS atau SMP? Guru MTS atau SMP ada Kiai Ruhan. Kiai Ruhan ya. Kalau Untuk- guru Alia ada Kiai Khairul Umam. Oke, oh berarti masih luar biasa ya, Saya masih ingat ingat. guru ya. Bahkan jumlahnya saya ingat, Pak. Saya kira lupa ya. Jumlahnya ingat. Kalau guru ngaji saya 4. Pak, ya. 4. Kalau guru MI itu 15. Kalau guru MI itu 24, kalau guru Oke. MTS itu 15, kalau guru berapa? Kalau guru Alia itu 14. Pokoknya kalau ada siswa sampai lupa pada gurunya itu innalillahi. Iya, iya. Innalillahi itu Iya. tanda tidak cinta, karena tanda seorang cinta itu harus Ingat. ingat. Bagian dari cinta itu tetap terkenang sepanjang masa. Iya. Kalau guru itu tidak wajib ingat muridnya. Tidak wajib. Karena setiap tahun berganti kan. Ganti dan Tapi kalau ganti. murid itu bisa dikatakan wajib ingat gurunya. Iya, karena makanya, hanya ketemu iya. satu itu. Saya juga kadang-kadang prihatin ketemu sama bukan mantan murid ya, murid Nah, saya di murid. pasar atau di Iya. mana. Pak Haryono, coba nama saya siapa? Itu ya. Otomatis, Pak. Harusnya jangan ditanya begitu, Pak. Ini saya namanya ini ya kan. Oh iya. Hamid, ini dulu Karena saya pernah guru, diajar oleh Pak masa Guru. harus ingat semua murid? Coba saya siapa, Pak? Tebang. Malah guru diajak teka-teki, Pak. Ya, tapi, Jangan itu ya. Tolong pada siswa-siswa yang lain jangan sampai kalau ketemu dengan gurunya diajak teka-teki. nah, coba- langsung sebutkan nama Iya, ya. Coba siapa saya namanya, Pak? Jangan ya. Kacau. Iya, iya. Ini tolong pada para siswa man-man kebumen ya, Man, ya. manfaat kebumen khususnya. Iya. Oke Pak Haryono, terima kasih Pak Haryono untuk Oke, bincang-bincangnya hari sama-sama. ini. Pemirsa semuanya, Bapak Ibu guru, segenap karyawan Manfaat Kabupaten, siswa-siswi dan juga keluarga besar mereka masing-masing di rumah. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan khususnya untuk guru di seluruh Indonesia dan para guru di khususnya di Kota Kebumen, kami dari Manfaat Kebumen mengucapkan
Selamat Hari Guru Nasional. Nasional. Mudah-mudahan nasib guru kita Ya nasib guru yang masih mungkin di bawah untuk KKM ya. KKM Akan diotak-atik oleh para pembuat regulator ini, para DPR segala. Ya. Intinya mudah-mudahan para guru selalu sehat, selalu bersemangat, bisa Syukuri, memberikan yang terbaik untuk anak didiknya. Oke, demikian sekurang lebihnya mohon maaf dari kami apabila ada kesalahan, tutur kata yang kurang berkenan, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop, Pak.